Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun tiada silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mantap. Kemudian lagu yang kedua, ini lagunya Melita Sibutar, Pak. Sidaputar, ya, yang baru meninggal itu, Pak. Ya. Judulnya adalah Penolong yang Setia, Pak. Sore, si do re sole, sole, ku percaya kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup memberikan hidupku. Ku berserah, ku percaya ada Yesus, penolong yang setia.
hidupku berserah, ku percaya hanya Yesus yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Itu Pak lagunya Sida Melita Sida Butar, Pak. Penolong yang setia, yang populer. Halo, bisa didengar suara saya? Mantap Pak Bambang. Ya, Mantap, suaranya keren. ya, Bagus, ya kalau lagu lagi dong, pujian lagi Pak Bambang. ya, ya betul. Iman kita bagi kaki terambah hijau. Kita bagi kaki terambah hijau. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, katakan ku jatuh asal kau dekatku, sertaku selamanya. Kita bagi kakiku terambah hijau. Kita bagi kakiku terambah hijau. Waktu timbang dan hilang jalanku, tak ada katakan ku jatuh asal kau dekatku, selamanya. Nah, itu 2-3 pujian sudah saya naikkan, Pak Andre. Silakan. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, Jelas, ya. jelas. Jelas ya, kasih tahu saya kalau suara saya hilang-hilang. Ya, makasih dan selamat siang semuanya. Di sini ada Pak Gibson, Pekanbaru hadir. Bu Nelly Bangun di mana ini? Cibubur hadir. Bu Maria Kendek, Nabire, Papua hadir. Ya, oke. Dan Oma Ina, Cengkareng hadir. Ibu Melani, Jakarta juga hadir hari ini. Ya, selamat siang semuanya. Ya, hari ini ya kita berbahagia kan. Kenapa kita berbahagia? Karena kita semua masih diberi kesempatan. Masih ada di sini, berarti tugas kita semua belum selesai. Kalau sudah selesai apa jadinya? Satu jalan kan? Ada satu jalan. Ya, tidak ada jalan lain. Tugas kita belum selesai. Terus mengenapi misi Bapak ya. Oke. Ya.
terima kasih sudah hadir. Saya dibantu oleh Pak Karel, Pak Bambang yang begitu mencintai Kompak Siang ini. Ya, terima kasih semuanya. Ya, ya nanti akan ada Pak Dr. Saud ini masih mungkin masih ada acara. Ya, biar aja nanti. Kalau ada kesempatan dia akan masuk. Nggak apa-apa. Oke, kita buka ya. Kita buka Kompak Siang ini dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat hidup yang berharga ini. Tuhan, terima kasih buat masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Bersyukur buat setiap hari di mana kami tetap memiliki kesempatan untuk selalu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya hati setiap kami senantiasa berkobar-kobar, selalu on fire ketika kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Pilih hati kami, pilih pikiran kami ya Roh Kudus, bentangkan semua maksud dan isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa dimerdekakan dari setiap dosa yang selalu mengintip kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak pernah bisa lihat ujung daripada jalan-jalan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan kami selalu bersukacita. Karena kami tahu walaupun itu pelita yang kecil, tapi kami berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Dan pasti ujungnya nyaman dan aman. Dan kami percaya Tuhan, karena firman-Mu itulah yang memerdekakan kami pada siang hari ini. Dan kami sambut dengan sukacita, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Oma Ina. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar Oma Ina? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih ya Oma Ina yang dalam kesibukannya ya tetap melayani Opa ya. Opa lagi sakit ya. Oke. Boleh ceritakan Oma Ina ya. Kepada teman-teman dari mana? Oma Ina dari Manado kelihatannya ya. Saya Manado ya, Opa orang Ah, Ambon ya. Opa orang Ambon ya. Peters ya. Peters. Oke, mantap. Nah, orang Manado kan hebat-hebat kan. Samratulangi orang mana? Nah, orang Manado. Ya toh? Ya, oke. Jangan didengar orang Manado tuh nampang doang. No. Orang Manado punya talenta loh. Nah, Samratulangi itu loh. Tidak mau keluar dari kapal. Nah, dia menyatakan saya akan keluar dari kapal. Orang yang terakhir. Akibatnya apa? Mati dia. Gak apa-apa dia. Mati untuk negara Indonesia. Oke, Oma. Bisa ceritakan, Oma. Siapa Oma? Berapa lama tinggal di Cengkareng? Apa Yang kegiatannya? seperti tadi saya sampaikan dengan Pak Andre, dengan Bapak Andre, seperti tadi yang Oma sampaikan, bahwa ketemu Abang Roti tadi lah yang lewat begitu, Kak. Oh, Kebetulan ya. oh Kalau pelan-pelan. Pak Andre Pelan-pelan dulu. bilang, Keluarga dulu. eh, Cerita keluarga dulu. Cerita keluarga. Siapa Oma? Kan teman-teman ini oh pengen iya, tahu. Yang tahu ya, keluarganya Oma kan saya. Teman-teman Pak Karel, Pak Bambang belum tahu dia. Dia iya, rindu iya, nih. Siapa sih Oma Ina ini kok berani nongkrong di sini? Misalnya ini nggak soal berani nggak berani enggak. Cuman kepingin teman-teman pada rindu nih. Siapa sih Oma Ina ini? Kok ujuk-ujuk ada Cengkareng muncul di Kompak Siang. Saya nggak kenal sama Oma Ina kenal, nggak kenal. Tapi Tuhan yang bikin saya kenal. amin, Oke, amin. ceritakan Oma. Ya, shalom semuanya, shalom. Ya, saya Oma. shalom. Mau saksikan bagaimana kehidupan anak saya itu waktu Tuhan Ceritakan pertama dulu, mempertemukan. Oma.
Oma di Jakarta berapa lama? Anak berapa? Oh iya, Berapa lama, Oma? ya Pak. Oke. Saya kebetulan lahir di Jakarta. Oh, Lahir KTP besar Jakarta. semua di Jakarta, KTP sekolah di Jakarta. Jakarta. Oke, Ya, oke, oke. jadi Oke. kalau dibilang Manado Kart ya, Manado Kart, Melani ya, Manado Kart. Jadi saya belum pernah tahu Manado, Oh, besarnya di Jakarta ya. oke. Ya, saya KTP eh, ya. memiliki 3 orang anak, ya 2 di Jakarta, 1 di Belanda, Oke. ya. Cucu 3, 1 di Belanda, 2 di Jakarta, cucu saya ya sudah remaja, ya. Jadi saya mau saksikan bagaimana Tuhan Yesus itu baik ya. Kerinduan saya waktu itu, saya juga nggak sangka gitu kalau Tuhan memberi jodoh untuk anak saya, orang asing lah buat kita ya, orang Belanda tuh. Karena keluarga saya dari opa banyak di Belanda, Oke. terus ketemu waktu anak saya ke Belanda gitu, dipertemukan. Terus anak saya masih bilang, "Ma, kita berdoa, eh, ini jodoh bukan berdoa, tanya Tuhan. Kalau ini jodoh dari Tuhan, pasti Tuhan mengatur semuanya Amin. berjalan dengan baik." Nah, singkat cerita, saya bilang anak saya, karena kita orang Timur, dia harus nikah dulu, baru bisa membawa kamu ke negeri Belanda. Ya, ya. Ya, Oke. Very tubuh good. kita ini bait Allah, tubuh kita ini bait Allah. Tidak bisa dia bawa kita ini bukan orang Barat, gitu. Ya, nah, udah. Jadi waktu anak saya nikah dibawa ke Belanda, itu saya seperti kehilangan. Aduh, kok saya membesarkan, saya kasih sekolah orang lain yang ambil gitu. Kok dibawa begitu gitu loh. Ya, Itu ya, ya. sempat akhirnya saya konsultasi dengan salah satu pendeta, saya tanya, "Ibu, kok saya tuh terbawa ini sekali ya kalau lihat baju anak saya di lemari apa, kok saya membesarkan ke orang lain gitu. Terus itu kan hanya titipan Oma, bukan milik Oma, itu anak hanya titipan, bukan milik Oma. Oma nggak bisa kuasai, itu hanya titipan. Akhirnya di situ saya belajar dan selanjutnya saya minta sama Tuhan, Tuhan pakai dia menjadi alatmu, menjadi saksimu untuk menangkan banyak-banyak jiwa di Belanda. Amin. Ya, saya minta itu sama Tuhan. Jadi selama saya bolak-balik ke Belanda untuk jaga cucu, kurang lebih 11-12 kali saya ke Belanda. Ya, saya jaga cucu per 3 bulan saya pulang. 3 bulan saya balik lagi. Nah, akhirnya di situ saya lihat, saya rindu 9 tahun anak saya baru ada keturunan, di mana baru Tuhan percayakan. Kalau pulang liburan selalu bilang, "Mama bantu doa ya Mas, supaya kalau datang kita bertiga, pulang bertiga." Baik. Amin. Saya berdoa, jadi saya kalau di sana itu saya doakan tempat tidur anak saya doakan. Saya doa, saya minta sama Tuhan, tolong Tuhan, kau berikan keturunan. Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik untuk mereka memiliki keturunan. Setiap dan saya doa di sana, setelah itu 9 tahun baru mereka memiliki anak. Nah, saya berdoa lagi, Tuhan pakai anak saya menjadi saksimu untuk menangkan banyak-banyak jiwa di sana. Tuhan tolong. Puji Tuhan, 22 tahun baru Tuhan jawab doa saya. Oke. Ya, 2 tahun ini anak saya benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan saya merasa terlalu bangga bahwa Tuhan walaupun lama tapi Tuhan jawab doa saya. Apa yang menjadi keinginan saya, terutama yang saya mau dia menangkan mertuanya ya. Karena mertuanya agama Katolik tidak pernah gereja. Itu yang saya rindu. Saya juga bergumul anak saya mau berdoa buat mertua saya. Iya, supaya dia terima Yesus sebagai juru selamat. Iya baik. Saat-saat terakhir kalau diajak berdoa waktu sehat nggak mau. Tapi 1 tahun, hari ini 1 tahun dia meninggal. Waktu tahun kemarin itu anak saya bilang, "Mak, saya ajak dia berdoa, Mama.
Saya ajak dia perjamuan, dia mau terima semua. Setelah selesai semua, akhirnya mertuanya kembali pulang bersama Tuhan Yesus. Udah Amin. diselesaikan, dibereskan semua. Jadi saya lihat bagaimana Tuhan jawab ya doa saya. Anak saya boleh memenangkan jiwa mertuanya dan dipakai Tuhan. Untuk tetangga-tetangga, untuk teman-teman yang muslim sakit kanker, minta anak saya doakan. Tolong dong doain. Anak saya bilang, percaya bahwa hanya Tuhan yang jadi dokter untuk kamu. Puter lagu rohani ini muslim. Maaf ya, muslim. Akhirnya terima benar mau sembuh kansernya. Melalui anak saya, arahkan dia untuk puter pujian, menyembah Tuhan, belajar puter aja lagu-lagu rohani. Jadi saya lihat bagaimana Tuhan memakai anak saya untuk menangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan di negeri Belanda. Ya, saya demikian kesaksian saya, dan anak saya ini dari 3 anak memang waktu omanya masih hidup, mami saya masih ada. Anak ini setiap ulangan ada ujian apapun urus pasti lari ke omanya minta doakan. Selalu minta doakan. Karena mama saya salah satu pendoa syafaat. Pendeta Yeremia Rim ya dari GKPB. Ya. Mami saya salah satu pendoa syafaat. Sering di rumah pendeta Yeremia Rim ya. Oh, Di sini saya lihat Tuhan itu memberikan untuk anak-anaknya, di mana turun terus dari saya sekarang ke anak saya ini. Tuhan boleh pakai sesuai dengan kehendak Tuhan ya. oke. Demikian kesaksian saya. Oke, terima kasih Oma Ina ya. Oma Ina mendoakan anaknya yang jauh di Belanda loh. Kan ada kan firman-Nya. Ya, bila dengan yakin didoakan, Tuhan dengar. Masih ingat ayatnya di mana, Oma? Saya Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar-besarnya besar ya. kuasanya. Di mana ayatnya, Oma? Masih ingat? Aduh lupa Pak Oke. Andre. Buka Ya. Alkitabnya, buka Alkitabnya supaya nggak lupa. Ya. Kalau saya nggak lupa, Ya Pak. karena saya alami. Yakobus 5 ayat Yakobus. 16. Ya, Yakobus. Ya. Yakobus 5. Ayo semuanya buka. Ya. Ini bukan soal hafal-hafalan Alkitab, enggak. Cuman kita menghidupi lah. Firman Tuhan itu harus dihidupi dan harus diperkatakan kan. Yakobus 5:16. Boleh baca Oma? Pelan-pelan ya bacanya ya. Udah dapat? Ya Pak udah. Oke. Sebentar, Pak. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Oke ya, itu sekedar pembukaan. Itu tadi kan kesaksiannya anaknya Oma. Saya ingin dengar lah. Saya dan teman-teman ini rindu untuk mendengar kesaksian Oma mengalami Kristus atau menceritakan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Coba ceritakan. Mungkin dengan tukang roti kah, tukang sayur yang lewat kah, mungkin orang di pasar, atau mungkin orang yang kebetulan duduk di kereta api atau di bis Transjakarta. Mesti ada berinteraksi dengan orang kan. Coba ceritakan. Mungkin ada pengalaman Oma sendiri. Saya mau. Ya, ceritakan. Ya, ceritakan kesaksian Oma, menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Itu kan tadi kesaksiannya anaknya Oma. Iya. Nah, sekarang saya mau rindu kesaksiannya Oma sendiri. Kesaksian. Ini Tuhan rindu. Kita bikin. Tadi pagi ya. Ya, kebetulan. Nah. Enggak kebetulan ya. Tadi okay. pagi itu ada abang roti langganan ya.
Oke. ketemu, datang ke depan rumah nawarin roti. Saya bilang, saya masih ada roti. Lalu dia tunjukkan kupingnya itu, telinganya. Kalau dia tadi malam dilempar ayahnya atau sama bapak, robek kuping saya, Oma. Kaget juga saya, kok tiba-tiba dia cerita ke Oma seperti ini. Terus saya bilang, kamu nggak boleh dendam sama bapak kamu ya. Kamu harus doakan ya, nggak boleh dendam. Amin. Ya Oke. baik-baik, Oma baik. Nggak boleh ya, harus doakan. Begitu aja Pak. Ampuni dia, itu. Ya, Nah, itu pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua pasti Tuhan akan bikin itu. Tuhan akan amin. pertemuan kedua harus ada di pikiran Oma. Nanti saya mau ceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu hidup loh. Nah, ceritain itu. Kita bikin Tuhan Yesus itu menangis. Dengar Oma itu menceritakan kebaikannya. Kita bikin Tuhan Yesus menangis. Itu Amin. kesaksian itu. Kalau kita diberkati berlimpah-limpah, sakit stroke disembuhkan, itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi itu Tuhan nggak menangis, itu biasa, itu kesembuhan itu kan biasa. Tapi Tuhan akan menangis melihat usaha Oma mencari orang yang perlu, itu apa? Diceritakan siapa Yesus itu, siapa Tuhan itu, siapa juru selamat itu. Wah, itu Tuhan menangis loh. Usaha Oma tuh mudah nggak itu? Nggak mudah. Iya, Tapi Tuhan pasti, kan kita punya Roh Kudus, ya toh? Kita gunakan Roh Kudus, ya. Oma tadi bilang kan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Itu firmannya kan 1 Korintus 3, 16-17 itu. 1 Korintus 6, 19-20. Kenapa saya tahu hafal? Karena saya nginjilin orang lewat 2 ayat itu. Saya nginjilin orang lewat 2 ayat itu, dahsyat itu. 1 Kor 3, 16-17, 1 Kor 6, 19-20. Itu 2 ayat itu dahsyat. Sama Roma 12. Roma 12 ayat 1. Itu dahsyat itu 3 ayat itu. Saya nginjilin 3 ayat itu, selesai itu. Itu orang, ya urusan bertobat itu enggak, atau dia masih suntului lagi, ya urusan dia. Yang penting saya harus lakukan bagian saya. Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan kan. Bagian saya harus menanam, ya menyampaikan. Ya, oke. Oke, teman-teman, kalau ada yang rindu untuk bertanya sesuatu, boleh buka mikrofonnya. Silakan bertanya sama Oma. Halo. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Karel. Oke, silakan Pak Ya, Karel. selamat siang Oma Peters ya. Saya tidak jelas mungkin Oma sejak kecil kan sudah jadi Kristen ya. Ya, Gus. Ya, pasti Very ya. good. Kalau tadi saya mendengar ya kesaksian dari Oma sudah punya anak, mungkin ya. Pertama pengenalan akan Tuhan itu yang sungguh-sungguh mendalam itu apa? Karena saya percaya bahwa kita semua yang dari kecil itu Kristen, selama itu kita belum pernah mengalami sesuatu yang dahsyat yang Tuhan buat. tidur. Ada satu waktu yang Tuhan jamah kita sungguh-sungguh, entah waktu itu kita masih pemuda atau sudah menikah atau apa. Tapi mungkin Om bisa cerita pengenalan pertama dengan Tuhan yang menjamah hati Oma sehingga Oma bisa sungguh-sungguh tuh siapkan diri untuk melayani. Ya. Mungkin waktu masih muda atau sudah menikah atau bagaimana. Ya, silakan Oma. Mikrofonnya masih tertutup. Oke. Ini
barusan dapat telepon, kebetulan mau ke rumah sakit, cucunya lagi sakit. Aduh, minta maaf sekali nih Pak. Cucu, iya, aduh, ini baru aja dapat telepon. Jadi Oke. aku minta maaf untuk semuanya ya. Oma, ini baru dapat telepon mau bawa cucu ke rumah sakit. Oh, sakit apa ini cucunya? Ya, tinggalnya di belakang rumah Oma, ya. Sakit apa? Papanya, ya. Di belakang rumah Oma. Jadi Oma mesti ke rumah cucu dulu, Pak. Minta maaf ya, Pak. Semuanya Oma Orang, minta maaf sekali. orang Ya. tuanya di mana, Oma? Orang tuanya di mana? Kerja kah? Oh iya di kompleks ini juga sama belakang Tidak. rumah Dia Oma mereka mereka. orang tuanya kerja. Orang tuanya kerja. Kerja, iya Oh, Pak. Gak ada Ya orang. ya, minta ya. maaf ya Pak ya. Gak ada orang ini. Permisi Ya, silakan. semuanya, permisi Eh, Ya, minta maaf. Minta maaf, Tuhan berkati. Ibu ya. Melani minta maaf ya. Ya, Oke, lagi. oke. ya, Oke, nggak apa-apa. ya. Besok Baik, disambung lagi. silakan. iya, Kapan-kapan disambung lagi. Alright. iya, Oke. iya, Pak. Ya, Oke. ya. Oke. Selamat melayani apa menemani cucunya ya ke rumah sakit. Iya, Sakit iya. apa? Sakit apa ini cucunya? Oh, nggak dengar ya. Oke. Alright. Oke. Sementara hari ini kesaksian Oma masih pending ya. Pending nanti mungkin kapan bisa disambung lagi. Gak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, saya kasih waktu lah. Boleh. Siapa yang mau menyaksikan kebesaran Tuhan? Gak ada. Gak ada. Oke. Ya. Kalau nggak ada, saya selalu ada. Nggak mungkin nggak ada sebenarnya. Kalau mau jujur ya, nggak mungkin lah. Kita nggak punya kesaksian bagaimana Tuhan. Oke. Contohnya ini, waktu saya di Malaysia kemarin ya. Saya waktu itu nggak ada, selesai ya saya punya tugas sudah selesai untuk interview orang, seleksi orang untuk kerja di offshore, di lepas pantai. Saya berjalan-jalan di depan hotel itu, hotel saya tinggal. Saya jalan-jalan, saya rencana mau ke mall yang besar lah. Tapi harus dicapai dengan kendaraan untuk ke sana. Sekitar perjalanan kira-kira ya 30 menit lah. Ya, saya harus naik bus. Bus maksudnya bus seperti bus umum lah. Nah, saya menuju ke halte bus. Saya lihat orang tua lagi duduk merokok di bawah eh, di bawah toko itulah, emperan toko itu. Yang merokok sambil minum kopi, dia bawa ini, termos. Jadi di Malaysia itu modelnya gitu. Dia duduk merokok di itu, terus saya entah saya gimana, saya digerakkan oleh Roh Kudus. Coba hampiri dia dan saya berkenalan sama dia. Pak, ngapain Pak di sini Pak? Oh, saya mau ini. Dia bilang mau potong-potong rumput. Dia bilang, potong-potong rumput di mana Pak? Ini di depan pertokoan ini. Nah, di depan hotel, di pertokoan ada rumput liar lah, dan membersihkan area pertokoan mall ini juga ada mall kecil lah, ada juga. Oh ya, sendirian Pak? Enggak, sama teman-teman. Oh, oke. Bapak rumah di mana? Saya terus jalin hubungan dia. Saya mau gali dia. Oh, dia merokok. Pak, besok kan hari Minggu. Bapak ke gerejanya di mana? Saya pancing gitu. Oh, gereja saya di sini lah. Bapak kan sudah kenal Tuhan Yesus. Kenapa Bapak merokok? Saya mulai buka, langsung tembak itu. Saya langsung tembak. Kenapa merokok? Iya, saya tidak bisa hilangkan. Ini Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak. Nah, tahu nggak? Sangat mengasihi Bapak. Di dalam kita ada Roh Kudus. Dan saya ceritalah. Nah, singkat cerita, saya sudah sampaikan itu firman. Dan
sambil saya melihat halte ada bus lewat nggak, karena saya harus cepat ke halte karena bus itu lewatnya lama dia 1 jam sekali, lama kan. Saya udah tanya 1 jam sekali, jadi saya harus bersiap-siap, mata saya melihat arah halte masih aman. Nah, ternyata dia mau ngobrol, ternyata itu tukang rumput itu yang berpakaian lusuh itu toh. Dia bawa mobil loh. Ini Malaysia, bro. Dia bawa mobil loh. Mobilnya apa? Double cab. Double cabin ya. Tahu kan? Double cabin itu apa yang saya harap teman-teman mengerti lah. Double cabin itu mobil pickup yang belakangnya ada tempat barang dan ada satu lagi cabin kan. Selain supir, ada di belakangnya kan ada satu deret lagi kan. Nah, di belakangnya itu ternyata banyak lagi peralatan dia. Ada tempat sampah, ada sapu. Loh, Pak, yaudah apa ini? Ini naik mobil. Wah, ya orang kaya, saya bilang gitu. Dia ketawa, dia bilang. Enggak lah, biasa. Wih, orang kaya banget ini orang Malaysia. Dia tukang rumput yang bersih-bersih, ternyata dia bawa mobil loh. Mobil double cab. Saya lihat Hilux. Hilux ya, Chevrolet Hilux. Nah, intinya ya, dia bukan orang susah. Dia sebetulnya orang berada lah ya. Dia punya itu. Kalau kalau pikiran saya orang tukang rumput ya seadanya saja. Nah, dia ada semua alat-alat. Loh, kenapa pakai pakai mobil? Oh, banyak alat-alat saya, Pak. Ini. Oke, oke. Nah, sementara itu busnya datang. Nah, saya tuh langsung lari. Saya terhenti percakapan itu. Saya naik bus, saya ke mall, pulangnya kira-kira 2-3 jam lah. Saya pulang, saya melihat itu. Ternyata saya ketemu sama itu bapak lagi bersih-bersihin rumput. Benar ini nggak bohong. Dia lagi bersih-bersih rumput, tapi saya lihat nggak ada teman-temannya. Berdua sama ada seorang ibu-ibu tua. Lagi juga bersih-bersih sampah, botol-botol plastik. Saya membuka lagi percakapan. Loh, Pak, di mana teman-temannya? Teman-teman saya ada di area sana, di sini-sini. Oh, banyak ternyata. Mungkin dia semacam supervisor lah. Mandor lah ya. Mandornya itulah. Nah, ternyata jadi saya bersyukur saya bisa ketemu ini walaupun cuma sebentar. Dan besok lagi akan saya follow up rencana begitu. Tapi keesokan paginya saya nggak ketemu lagi tuh manusia itu. Sampai sekarang, sampai saya pulang tuh nggak ketemu lagi. Mungkin dia areanya pindah lagi ya. Areanya pindah lagi. Tapi saya berdoa semoga firman yang saya sampaikan 1 Korintus 3, 16, 17, 1 Korintus 6, 19 sampai 20, Roma 12 ayat 1 itu tidak pernah kembalikan sia-sia. Dan saya akan berdoa untuk dia supaya dia sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, jangan pernah dikotor-kotori dengan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, itulah sedikit kesaksian saya. Saya harapkan saya mengalami perjumpaan kedua sama Bapak itu karena saya mau follow up dia gitu loh. Tapi ternyata nggak ketemu. Ya, mungkin orang lain lah yang akan menuai. Ya saya sudah sampaikan lah benih firman itu pada dalam hatinya. Entah dia mau percaya, entah dia mau bertobat. Itu bukan urusan saya lagi. Ya Roh Kudus yang bekerja. Itu aja. Ada yang mau teman-teman yang mau sampaikan? Atau bertanya? Ayo. Alright. Nggak ada. Oke. Satu pujian Pak Bambang. Pak Bambang nggak monitor kah? Ya, gimana Pak? Nggak monitor berarti. Ya oke lah. Lanjut Pak, lanjut. Sudah Pak, saya udah kesaksian, sampean nggak dengar berarti. Ya oke lah, ya oke. Ya nggak apa-apa. Pujian lah, pujian sekali baru kita masuk ke firman. Nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Ya silakan pujian aja. Buka kameranya. Monggo, Pak Bambang.
Satu pujian Pak Bambang. Oh, baik, Pak. Saya enggak dengar, Pak. Boleh satu pujian? Ya, satu pujian. Saya di depan, Pak, di depan mic ini, apa namanya, di HP. Saya tulis tentang yang mau sampaikan nanti renungan firman ini. Oh Jadi ya. saya dengarkan, Bu. Jadi Dengar, Pak. saya kesaksian nggak dengar berarti. Oh, dengar. Ah ya, oke. Kok nggak ada pertanyaan? Ya, Ya, oke, lanjut nggak apa-apa. saja. Iya, oke. Pujian-pujian aja, nggak apa-apa. It's okay. Buka Baik, apa? Pak. Ya, alright. Boleh. Silakan. Satu pujian, baru kita masuk firman. Baik, Pak. Saya buka dulu apa ini? Lagu pujian, ya. Ya. Baik. Satu pujian yang biasa dinyanyikan itu apa ya? Els dengan bentar, Pak. Lagu kesukaan saya. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Elsa dan Elsa dan Allah besar. Dia besar, Dia besar, besar dunia. Elsa dan Elsa Allah Maha Kuasa. Berkat berkat
Matur nuwun Pak Bambang. Ya, oke. Ya, Ya. Oke, sekali lagi saya kasih kesempatan, ada yang mau ada kesaksian atau apa yang mau ditanyakan, nggak apa-apa sebelum kita masuk firman Tuhan. Ada? Kalau nggak ada nggak nih? Bu Nelly Bangun, Bu Maria Kendek, Nabile, nggak ada kah? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Oke,